在现场。的确有一位起点者，为一点空间之精而闹出矛盾，这废了。废某。又有赌天大阵。这没那么容易。进攻为题吗？Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Martial Master episode terbaru, yang mana ini adalah episode yang ke-575. Bagi yang mau bergabung dengan series ini, kita sudah sediakan playlistnya. Jadi kalian bisa dengan mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya. Tepatnya pada episode 574. Sebelumnya, Chen Sisi telah berpisah dengan Qin Zhan. Pasalnya, dia itu harus kembali bersama kelompoknya. Sebelumnya, Chen Sisi telah berpisah dengan Qin Zhan. Pasalnya, dia harus kembali bersama kelompoknya. Begitu pula dengan Qin Zhan, karena teman-temannya juga ada di sini. Maka karena itulah dia pun segera menghampiri mereka. Hanya saja di tengah kesenangan itu, salah satu tetua di sana merasa begitu kesal kepada Qin Zhan. Pasalnya kematian dari rekan-rekannya pasti adalah ulah dari Qin Zhan. Di sini tetua situ memberikan pembelaan kepada Qin Zhan yang mengakibatkan perselisihan sempat terjadi di antara kedua tetua. Qin Zhan lega karena tetua situ belum diincar oleh kekuatan dari ras iblis. Selain itu di sini dia juga sempat-sempatnya memberikan ejekan kepada tetua itu. Untung saja ada seorang pria yang menghentikan perselisihan itu, karena jika mereka saling bertarung, ini hanya akan membuat mereka berdua rugi. Pasalnya orang-orang di sana pasti akan mengambil bagian mereka. Sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Di tengah situasi yang menegangkan ini, orang-orang penasaran dengan apa yang terjadi. Hingga pria bernama Long Zetian pun memperkenalkan dirinya dan menanyakan apa yang diinginkan oleh tetua ini, di mana dia itu ingin Long Yuxi keluar dan menemui dirinya. Qin Zhan sendiri masihlah belum tahu tentang mereka. Sedangkan Zetian menjelaskan kalau Xiuqi telah berpisah dari mereka. Bahkan sampai saat ini mereka masih belum bertemu dengannya. Yang Zetian ketahui hanyalah mereka itu pergi bersama Xiu Cheng dan Master Mu Ye karena mereka itu merupakan teman yang dekat. Jadi seharusnya mereka itu sedang bersama. Jika tetua ini mencari tahu keberadaan Xiuqi, lebih baik dia itu bertanya langsung kepada Master Mu Ye. Namun tetua ini tiba-tiba saja kesal karena bagaimanapun baru-baru ini dia sudah menemukan keberadaan Mu Ye. Namun dia itu sudah tidak bernyawa karena dihabisi dengan cara yang begitu kejam. Kemungkinan besar pada saat kejadian, Long Xiuqi berada di sana. Mendengar apa yang dia ucapkan seketika saja membuat orang-orang di sana terkejut. Pasalnya bagaimana mungkin hal ini terjadi? Untuk Qin Zhan sendiri baru sadar kalau sepertinya orang yang dicari oleh tetua ini adalah orang yang sebelumnya dia kalahkan. Zetian dan para muridnya tidak menduga karena bagaimana mungkin Tuan Mu Ye dihabisi. Ia yakin pasti ada kesalahpahaman di sini. Karena bagaimanapun Long Xiuqi memiliki hubungan baik dengan Tuan Mu Ye. Jadi tidaklah mungkin mereka saling bertarung satu sama lain. 天在现场，的确有一位起点者，为一点空间之精而闹出矛盾，这废了。 Zetian berjanji akan membahas hal itu ketika bertemu dengan Tuan Xiu Cheng, supaya dapat memberikan penjelasan yang baik kepada Tuan Fei. Ia harap Tuan Fei bisa menunggu semua itu. Untung saja Denny masihlah dapat tenang. Namun jika keluarga Long tidak dapat memberikan penjelasan mengenai masalah itu, maka jangan salahkan dirinya jika sesuatu yang buruk terjadi kepada keluarga Long. Kekuatan yang dia keluarkan itu pun membuat orang-orang di sana terkejut. Selain itu, Tuan Fei juga meminta orang-orang dari Kekaisaran Xuan Yuan pergi dari tempat ini. Hal itu tentu saja membuat tetua ini kesal, karena sudah seringkali Tuan Fei memberikan hinaan kepada Kekaisaran Xuan Yuan. Dia menyarankan untuk segera meminta maaf jika dia tidak ingin Kekaisaran Xuan Yuan memberikan hukuman kepadanya.
Tapi Tuan Fei tidaklah peduli karena merekalah yang harus memberikan penjelasan kepadanya. Ia penasaran di manakah para murid Feng Lei pergi, karena bagaimanapun kematian Moya berkaitan erat dengan murid Feng Lei. Semua orang kembali dibuat terkejut dengan berita itu, karena Feng Lei sangatlah berani melakukan hal ini. Namun tetua itu tidaklah membenarkan hal tersebut, karena bagaimana mungkin para murid Feng Lei menghabisi Moya. Jikapun itu memang benar, maka dia ingin Tuan Fei membuktikan hal tersebut. Kesal karena permintaannya tidak dituruti, maka Tuan Fei pun segera memberikan sebuah serangan agar mereka itu bisa sadar tengah berurusan dengan siapa. Serang pun langsung saja Tuan Fei lancarkan. Ini bukanlah serang sembarangan, pasalnya itu merupakan sebuah formasi. Dengan formasi yang dirinya ciptakan, membuat para murid yang terperangkap di dalam sana merasakan sakit luar biasa. Tidak hanya itu saja, namun sebuah tekanan juga diberikan. Qin Chen mengenali formasi ini sebagai formasi Dutian. Melihat formasi itu membuat Qin Chen merasa senang karena sepertinya takdir tengah berpihak kepadanya. Formasi Dutian sangatlah kuat dan jika tidak segera dihancurkan, maka yang ada mereka itu akan lenyap. Mata-mata Qin Chen masih ada di sekitaran Kekaisaran Xuan Yuan. Untuk tetua ini sendiri segera memberikan perlawanan agar bisa menghancurkan formasi tersebut. Man Huo dikenal sebagai seseorang yang memiliki garis keturunan pemakan api. Jadi kekuatan yang dia miliki tidaklah main-main. Bahkan saking panasnya, api yang dia miliki mampu dan mudah melelehkan logam dan mengubah tanah menjadi besi. Ini merupakan kesempatan langka karena bisa melihat kemampuan hebatnya. Man Huo segera melepaskan serangan apinya supaya bisa melindungi mereka semua dari formasi Dutian. Sebuah formasi yang memang terkenal akan pengikisan jiwanya. Walaupun begitu, Tuan Fei tidak niatan untuk membiarkan mereka. Dirinya akan kembali meningkatkan susunan formasi supaya Man Huo tidak memiliki kesempatan untuk bisa memberikan perlawanan. Di saat Man Huo terus berusaha sekeras mungkin, Tuan Fei yakin betul kalau kemampuan yang dia miliki tidak akan bisa merusak formasi yang dirinya bangun. Man Huo juga sadar akan hal itu, maka karena itulah dia meminta semua orang untuk membantunya. Karena dengan begitulah mereka bisa melepaskan diri dari formasi Dutian. Semua kekuatan yang mereka miliki pun telah dikerahkan supaya bisa menghancurkan susunan formasi. Pelan-pelan namun pasti usaha mereka semua mulai membuahkan hasil. Pasalnya retakan pada formasi ini pun telah terlihat, yang membuat Tuan Fei agak terkejut. Alhasil para muridnya pun segera memberikan bantuan supaya bisa memperkuat formasi Dutian. Dan apa yang telah mereka lakukan, formasi ini pun semakin kuat dan bahkan memberikan serangan balasan kepada orang-orang Kekaisaran Xuan Yuan. Serangan ini terlalu kuat, bahkan jika tidak memiliki formasi pertahanan, maka itu bisa saja melenyapkan mereka. Man Huo benar-benar kesal dan apa yang Tuan Fei lakukan, karena tindakan itu telah membuat ia menjadi musuh Kekaisaran Xuan Yuan. Nah, mata-mata Qin Chen pun harus terkena serangan. Namun sayang sekali kita tidak tahu apa yang terjadi kepadanya. Pasalnya episode pada hari ini pun harus bersambung dulu. Namun sebelum kita akhiri, seperti biasa kita akan melihat preview bagian selanjutnya. Atas perintah dari Qin Chen, Man Huo pun memberitahu mengenai apa yang terjadi kepada Feng Lei. Kala itu dia sedang bersamanya. Namun mereka malah bertemu dengan pihak lain yang memiliki kekuatan mengerikan. Untung saja dalam pertarungan itu dirinya bisa selamat, namun tidak untuk Feng Lei. Mendengar apa yang telah dirinya katakan tentu saja membuat tetua ini sangatlah marah. Karena siapa yang telah berani menghabisi Feng Lei yang merupakan tuan muda Kekaisaran Xuan Yuan mereka. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.